Kelas 6, tema 5, wirausaha, subtema 3, ayo belajar berwirausaha, pembelajaran 6. Ayo berlatih pada halaman 181. Apakah kamu masih ingat seluruh gerakan dalam senam irama? Masih? Senam irama atau disebut juga senam ritmik adalah gerakan senam yang dilakukan dengan mengikuti irama musik. Senam irama dapat juga dilakukan dengan menggunakan alat seperti simpai, tongkat, bola, atau pita sering digunakan pada senam ini. Apa saja jenis gerakan yang kamu ketahui? Jelaskan. Beberapa gerakan langkah dalam senam irama antara lain langkah biasa, langkah rapat, langkah keseimbangan, langkah depan, langkah 3, langkah ganti, langkah pantul, dan langkah silang lingkar. Beberapa gerakan lengan senam irama antara lain yaitu gerakan ayunan satu lengan, gerakan ayunan satu lengan silang ke samping badan, gerakan ayunan dua lengan ke samping kanan dan kiri badan, gerakan ayunan lengan ke samping kanan dan ke samping kiri, gerakan ayunan tangan mengitari kepala. Gerakan mana yang sudah kamu kuasai dengan baik? Gerakan yang sudah saya kuasai dengan baik yaitu gerakan ayunan lengan ke samping kanan dan ke samping kiri. Gerakan mana yang belum kamu kuasai dengan baik? Gerakan yang belum saya kuasai dengan baik yaitu gerakan ayunan mengitari kepala. Apa rencana yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki gerakan tersebut? Saya akan berlatih lagi lebih giat agar gerakan yang belum saya pahami bisa dikuasai. Pada halaman 183, perhatikan kembali formulir ujian sekolah atau madrasah yang telah kamu pelajari sebelumnya. Apakah kamu masih ingat informasi apa saja yang kamu perlu tuliskan dalam formulir tersebut? Jelaskan. Informasi yang perlu dituliskan dalam formulir tersebut yaitu nama peserta ujian, tanggal lahir, nomor peserta ujian, mata pelajaran yang sedang diujikan, dan tanda tangan. Apa persamaan dan perbedaan formulir ujian sekolah atau madrasah dengan formulir yang pernah kamu pelajari sebelumnya? Persamaannya, formulir ujian sekolah dan formulir yang sudah dipelajari sebelumnya sama-sama memerlukan identitas diri. Perbedaannya, formulir ujian sekolah terdapat petunjuk cara mengisi formulir dan pada formulir ini terdapat informasi identitas pendaftar. Sedangkan dalam formulir yang sudah dipelajari sebelumnya, terdapat identitas pendaftar dan kegiatan atau hal yang ingin diikuti, serta terdapat informasi mengenai informasi barang yang dikirim, alamat, dan identitas pengirim, serta alamat dan identitas penerima barang. Ayo berdiskusi pada halaman 184. Apa saja hal penting yang akan kamu tampilkan dalam permainan peran tersebut? Hal penting yang akan ditampilkan dalam permainan peran tersebut yaitu jenis usaha impian, cara menentukan target konsumen atau pembeli yang akan menggunakan produk, cara menentukan harga jual produk, cara menentukan tempat usaha, cara menentukan strategi pemasaran supaya usaha dikenal dan dipilih oleh pembeli, dan cara menentukan sikap yang harus diterapkan agar usaha yang dijalankan sukses.
Pesan apa yang ingin kamu sampaikan dalam permainan peran tersebut? Pesan yang ingin disampaikan dalam permainan peran tersebut yaitu keberhasilan dapat diraih berkat usaha, ketekunan, dan kerja keras. Bagaimana kelompokmu mempersiapkannya? Persiapan dimulai dari menentukan peran masing-masing anggota, menentukan properti dan kostum yang akan digunakan saat latihan. Evaluasi pada halaman 185. 1. Apakah MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN itu? MEA adalah singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Para pemimpin ASEAN sepakat memberlakukan pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015 agar daya saing ASEAN meningkat dan untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ASEAN sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. 2. Apa manfaat dari MEA bagi Indonesia dan negara ASEAN lainnya? Dengan adanya MEA, suatu negara dapat dengan mudah menjual barang dan jasa ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara. 3. Apa yang perlu dipersiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu berpartisipasi dalam di MEA? Indonesia perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau tenaga kerja di masyarakat agar mampu bersaing dengan tenaga kerja asing. 4. Apa yang kamu ketahui tentang sifat-sifat magnet dan magnet-magnet? Jelaskan. Medan magnet adalah daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Magnet mempunyai sifat-sifat magnet seperti dapat menarik benda tertentu, mempunyai dua kutub, kutub magnet senama tolak-menolak, sedangkan kutub magnet tidak senama tarik-menarik. Medan magnet membentuk gaya magnet. 5. Sebutkan masing-masing 5 contoh benda magnetis dan benda non-magnetis yang ada di sekitarmu. Benda magnetis yaitu seperti uang logam, sendok, penggaris besi, paku, dan penjepit kertas. Benda non-magnetis yaitu seperti pensil, buku, penghapus, kapas, dan kain. 6. Sebutkan 3 cara membuat magnet. Membuat magnet dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu dengan digosokkan, induksi, dan mengalirkan arus listrik. 7. Sebutkan contoh-contoh formulir yang kamu ketahui dan informasi penting apa yang biasa dituliskan pada formulir tersebut. Formulir pengiriman barang. Dalam formulir tersebut terdapat informasi mengenai informasi barang yang dikirim, alamat dan identitas pengirim, serta alamat dan identitas penerima barang. Formulir pendaftaran. Dalam formulir ini terdapat informasi identitas pendaftar dan kegiatan atau hal yang ingin diikuti. 8. Apa yang dimaksud dengan daftar riwayat hidup? Apa saja yang perlu dicantumkan dalam daftar riwayat hidup? Daftar riwayat hidup adalah data yang menerangkan identitas seseorang beserta hal-hal yang sudah dicapainya. Dalam daftar riwayat hidup dicantumkan nama lengkap, alamat, tempat dan tanggal lahir, dan nama orang tua dan saudara, agama, riwayat pendidikan, dan riwayat pekerjaan. 9. Bagaimana kamu menghargai keberagaman usaha dan ekonomi yang ada di sekitarmu? Kita dapat menghargai keberagaman usaha
dan ekonomi dengan melakukan pembelian yang bijak dan tidak membanding-bandingkan satu dengan yang lainnya. Melakukan pembelian yang berlebihan merupakan kebiasaan pemborosan dan produk yang dibeli tidak dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Membanding-bandingkan usaha yang satu dengan yang lainnya dapat menimbulkan perselisihan antar wirausahawan yang mengakibatkan menurunnya produktivitas usaha dan ekonomi. 10. Apa manfaat keberagaman ekonomi bagimu dan keluargamu? Keberagaman ekonomi membuat saya dan keluarga saya menjadi lebih bijak dalam melakukan pembelian suatu produk dan memanfaatkan produk tersebut secara maksimal. 11. Selesaikan soal-soal di bawah ini. Hitunglah volume bangun gabungan berikut. Pada bangun A, volume sama dengan volume balok ditambah volume kubus sama dengan buka kurung 16 dikali 8 dikali 5 tutup kurung ditambah 8 pangkat 3 tutup kurung sama dengan 640 ditambah 512 sama dengan 1152 cm kubik. Pada gambar yang kedua, volume sama dengan buka kurung 6 dikali 10 dikali 0,5 tutup kurung ditambah buka kurung 1/2 dikali 6 dikali buka kurung 4,5 dikurang 0,5 tutup kurung dikali 10 tutup kurung sama dengan 30 ditambah buka kurung 3 dikali 4 dikali 10 tutup kurung sama dengan 30 ditambah 120 sama dengan 150 meter kubik. Pada gambar yang ketiga, volume sama dengan volume tabung ditambah volume kerucut sama dengan buka kurung pi dikali 5 kuadrat dikali 12 tutup kurung ditambah buka kurung 1/3 dikali pi dikali 5 kuadrat dikali 12 tutup kurung sama dengan buka kurung 3,14 dikali 25 dikali 12 tutup kurung ditambah buka kurung 1/3 dikali 3,14 dikali 25 dikali 12 tutup kurung sama dengan 942 ditambah 314 sama dengan 1256 cm kubik. Yang keempat, sebuah bola mempunyai diameter 18 cm. Berapakah volume bola tersebut? V sama dengan 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3 sama dengan 4/3 dikali 3,14 dikali 9 pangkat 3 sama dengan 4/3 dikali 3,14 dikali 729 sama dengan 3052,8 cm kubik. Jadi volume bola tersebut adalah 3052,8 cm.